Kembali lagi bersama saya Ika Herani di acara Entrepreneur Club. Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Dan juga dengan Bu Naning di Bintang Collection-nya dengan merek dagang Pavin yang berfokus di tas seperti ini yang berbahan goni, tenun, baik juga jeans, dan akhirnya juga beralih ke masker untuk menyiasati era pandemi seperti sekarang ini. Betul begitu Bu Naning ya? Dengan kategori beliau yang hanya seorang ibu rumah tangga biasa, beliau membuka lapangan pekerjaan untuk sekelilingnya, bahkan keluarganya juga ikut andil di usaha ini. Pastinya usaha ini didukung keluarga 100%, pastinya akan semakin gaspol Bu ya. Nah, dan tentunya untuk segmen terakhir ini kita akan berbicara dengan Bu Naning bagaimanakah rencana ke depan Bu Naning untuk pengembangan produk dan usaha dari Pavin ini Bu. Monggo silahkan Bu, di-share ke kami. Rencana kedepannya sih mau buka yang lebih besar lah. Seumpama nanti ada pemesanan lebih banyak itu kita mampu produksi banyak gitu. Mampu mengatasi pesanan lebih banyak begitu Bu ya. Jadi Ibu harapannya rencana kedepannya adalah membuka produksi lebih luas lagi begitu, lebih besar lagi begitu. Kalau untuk sekarang udah adakah rencana realisasinya Bu? Insya Allah ada. Insya Allah ada dalam waktu tahun ini. Insya Allah moga-moga. Mudah-mudahan. Semoga pandemi atau era corona seperti ini tidak menyurutkan niat Ibu untuk mempunyai rencana ke depan seperti itu ya Bu ya. Amin amin. Karena memang pandemi ini semua sisi berdampak. Semua, entah itu bentuknya seperti ini, UKM seperti tas seperti ini, bahkan dari sisi sembako pun bisa berdampak ya Bu. Secara kita lepas dari seorang UKM, mak-mak aja harus memikirkan bagaimana memutar uang ya Bu untuk tiap harinya gitu ya. Nah, ngomongin harapan sekarang Bu, harapan ke depan Ibu sebagai seorang owner dari Pavin, dari Bintang Collection ini, harapan untuk mitra usahanya Ibu apa ke depannya? Lepas dari corona nih Bu, lepas dari corona. Oke, monggo silakan. Harapannya itu toko-toko yang disediakan Pemkot itu yang buat oleh-oleh itu buka. Kan masih pandemi kan tutup, yang tutup. Kalau buka kan kita bisa menitipkan barang kan kita bisa putar lagi Bang. Adakah harapan untuk brand-brand yang lainnya sekelas tadi yang Gramedia, Uniqlo dan kita bisa nitip market yang lain ya? Brand harapan Bu Naning adalah brand-brand yang lebih terkenal lagi, yang di luar sana lebih banyak lagi untuk membuka peluang kesempatan mungkin Bu ya, untuk para UKM ini menitipkan barangnya begitu Bu ya, dengan kurasi tentunya, dengan standar kurasi yang dimiliki masing-masing brand itu begitu Bu ya. Kalau untuk kebijakan pemerintah Bu, harapannya apa Bu? Kebijakan pemerintah ya tetap memasarkan produk-produk UKM tanpa mengenal lelah Bu ya. Tidak kenal lelah dan tidak mau underestimate mungkin begitu Bu ya. Ada lagi mungkin Bu kebijakan pemerintah apa yang diharapkan Ibu nih, selain tetap menjualin deh Bu Pak, tetap ini Pak PPKM mungkin setelah Juli aja atau gimana, monggo silakan. Ya sementara masa pandemi ini kan pelatihan juga nggak ada. Biasanya kan ada pelatihan-pelatihan dari Pemkot, sekarang udah nggak ada, sekarang udah online, semua online. Kalau untuk pelatihan, kita ngomongin sedikit flashback tentang pelatihan. Sebenarnya untuk pelatihan, Ibu biasanya ikut pelatihan apa ini biasanya? Kok secara Ibu sudah sukses menurut saya, pelatihan apa yang Ibu ikutin? Yang di Pahlawan Ekonomi itu kan banyak, ada pelatihan digital marketing, ada pelatihan tas, gitu juga ada. Oh gitu, walaupun sudah punya brand, Ibu merasa Ibu merasa masih butuh pelatihan gitu ya? Iya, kita masih butuh pelatihan, butuh sharing-sharing gitu. Butuh sharing ya, butuh ngobrol mungkin dengan teman yang lain. Nah, merasa nggak di sekarang ini kompetitor Ibu itu merupakan saingan? Wah, ini pertanyaan keren kayaknya. Kompetitor menurut Ibu apa sih? Apa ya? Apakah semangat Ibu? Iyalah gitu. Semangat lebih baik lagi Bu ya? Lagi dan bermotivasi lagi. Nah, berarti Ibu Naning istilahnya memberikan statement bahwa kompetitor walaupun kita bertemu mungkin ya saat pelatihan bukan menjadi saingan tapi menjadi semangat yang lain untuk lebih untuk lebih kreatif lagi. Bagaimana kalau kompetitor ini kompetitornya seperti ini nih, saya harus seperti ini, mungkin begitu Bu ya. Jadi pada dasarnya pelatihan itu perlu, karena Bu Naning apakah sudah merasa sukseskah sekarang? Ya gimana ya? Ya maunya sih yang lebih gimana gitu. Belum ya? Belum merasa sukses? Ya kalau dibilang belum sukses ya udah punya usaha, udah legalitas aman. Ya gitu kan. Tapi ya maunya lebih
lebih itu lagi lah. Lebih sukses lagi ya Bu ya. Dan bisa mengembangkan produk-produk kita lagi lah. Masih kategori Bu Naning yang menurut saya sudah sukses dengan ciri khasnya beliau ini, masih belum merasa puas dan sukses di usaha ini ya Bu ya. Mungkin dengan sudah membuka lapangan pekerjaan untuk orang lain pun Ibu merasa ini belum cukup gitu mungkin Bu ya. Ya kita kan masih memperkerjakan tetangga-tetangga supaya ada penghasilan gitu kan. Jadi kita masih merekrut gitu. Merekrut ya. Berarti harapannya Ibu adalah biar usahanya lebih lancar lagi dengan membuka peluang kegiatan produksi lebih besar lagi. Begitu ya Bu ya. Kalau untuk gini Bu, di luar sana pemirsa ini kan pasti ada beberapa pemirsa yang akan memulai bisnis. Nah, pesan-pesannya apa Bu dari Ibu, dari seorang Bu Naning yang sudah sukses di Bintang Collection? Monggo. Ya, kita selalu kreatif, inovatif gitu. Nggak lelah, nggak pantang menyerah gitu. Ya kita cari-cari ide-ide dari Facebook, dari mana, dari Instagram gitu. Gitu ya. Ya dari internet gitu kita cari idenya gitu. Berarti berteman crafter kalau saya itu bilangnya crafter gitu ya. Iya, kalau kan ini termasuk craft. Jadi kita itu bisa sharing-sharing model, bisa sharing-sharing bahan baku gitu. Wah, berarti inovatif, kreatif begitu Bu ya. Mungkin disiplin Bu ya. Dan ulet begitu mungkin Bu ya. Salah satu pesan dari seorang Bu Naning dari Bintang Collection dan merek dagang Pavin. Pada dasarnya Ibu yang awal mulanya hanya seorang penjahit, akhirnya menerjuni dan fokus di bidang tas, crafter bilangnya begitu Bu ya. Dan hubungan dengan para crafter yang menurut saya adalah kompetitor, tapi menurut Ibu tidak, karena kompetitor adalah salah satu teman yang bisa membuat lebih menambah kreatif. Begitu Bu ya. Jadi semoga PPKM ini cepat berlalu, mata rantai dari era dari COVID ini segera berlalu juga, segera berhenti, karena dengan cara seperti itu produsen-produsen apalagi seperti Bu Naning gini bahan bakunya lebih gampang lagi didapat begitu Bu ya, dan juga jalur penjualannya juga lebih luas lagi gitu Bu ya. Dan pemerintah juga sangat mendukung ini Bu, sangat mendukung selama ini ya Bu ya. Tidak ada kesulitan dari Ibu untuk akses apapun di pemerintahan. Nggak ada. Jadi pihak Desperindak juga sangat mendukung Ibu ya, Desperindak Kota apalagi Ibu ya. Nah, matur nuwun sangat Desperindak Kota sudah memberikan mungkin akses begitu Bu ya, akses yang luar biasa, akses pendampingan. Mungkin ada saran mungkin Bu, pelatihan online mungkin begitu Bu. Ada efek nggak sih Bu pelatihan online sebenarnya untuk Bu Naning sendiri? Pelatihan online ya kalau kita kan pelatihan online menurut saya lebih baik pelatihan offline. Aku senengnya offline dibanding online. Gitu ya, daripada online kita mungkin kurang detail mungkin Bu ya. Kurang gimana gitu. Kurang mengena gitu mungkin ya. Tapi karena memang era pandemi ya mau gimana lagi gitu ya. Online masih tetap. Tapi ada pelatihan online dari pemerintahan Bu. Yang dari pahlawan ekonomi sementara ini libur ya. Masih libur. Dengan diisi akhirnya Ibu melakukan pelatihan sendiri mungkin begitu ya, upgrade skillnya. Ya tidak apa-apa, karena yang jelas seorang pengusaha itu tidak boleh menyerah hanya gara-gara satu badai begitu Bu ya. Karena badai akan pasti berlalu ya. Kategori pandemi ini kita bagaimana caranya pinter-pinter atau luas-luas menjual begitu Bu ya. Mungkin menciptakan marketplace baru atau reseller baru mungkin begitu Bu. Nah, yang jelas Ibu terima kasih hari ini sudah rawuh di AMTV memberikan sharing ilmu dan juga menceritakan bagaimana up and down-nya bagaimana pengusaha craft ini. Salam sehat untuk keluarga ya Bu ya. Dan jangan lupa Entrepreneur Club selalu tayang di hari Rabu dan Sabtu. Dan terima kasih hari ini saya juga memakai baju dari Arin Butik. Saya tambah cantik hari ini, matur nuwun. Dan salam sehat semua untuk pemirsa Entrepreneur Club. Jangan kemana-mana, setelah ini ada tayangan yang lebih menarik lagi dari MTV. Entrepreneur Club, kalau bukan sekarang, kapan lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, jangan kemana-mana.